Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dimudahkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang halalan thayyibah dimanapun berada, tidak ada halangan apapun segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bacaan gharib di dalam Al-Quran, yaitu tentang naqal. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang ismam, tashil, saktah, imalah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang naqal. Ya, salah satu kajian atau pembahasan yang biasanya dikaji dalam ilmu tajwid. Ya, salah satu pembahasan tentang gharib atau ayat-ayat yang asing yang tidak mudah untuk difahami. Secara bahasa, naqal artinya memindah. Ya, secara istilah yaitu memindah harokat, memindahkan sebuah harokat atau tanda harokat dari huruf hidup kepada huruf yang mati. Ya, jadi intinya memindahkan tanda atau harokat dengan tujuan naqal ini adalah agar bacaan Al-Quran tersebut mudah untuk dibaca. Jadi intinya adalah memudahkan dalam membaca Al-Quran. Tentunya di sini memudahkan tidak asal suka-suka kita, namun di sini memindahkan sesuai dengan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Memindahkan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Artinya di sini walaupun ada perubahan harokat, namun tidak merusak arti dan juga tidak merusak bacaan. Ya, kenapa perlu dimudahkan dalam membaca? Ya, karena lisan kita akan kesulitan ketika mengucapkan ayat tersebut. Ya, maka di situ ada yang disebut dengan bacaan naqal. Ya, memindahkan dari satu harokat ke harokat yang lain, atau dari huruf hidup kepada huruf yang mati. Di dalam Al-Quran ini ada satu ayat yang terdapat tanda naqal, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Nah, dalam ayat tersebut itu terdapat kata bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Kata itu tertera di dalam mushaf Al-Quran. Mushaf kita, Al-Quran yang kita baca, itu tertulis bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Namun agar memudahkan lisan kita, memudahkan kita dalam membaca, meringankan bacaan tersebut, maka bukan dibaca bi'sal ismul fusuqu, tapi bi'sa lismul fusuqu. Ya, asalnya bi'sal, ya. Jadi bi'sa lanya hidup, bi'sa lismul fusuqu. Ya, bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Nah, itu bacaan naqal di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nanti bisa teman-teman semuanya, sahabat semuanya bisa mengecek di dalam Al-Quran tulisannya, kemudian bagaimana cara membacanya. Ya. Kalau kita uraikan dari ayat tersebut, dari surat Al-Hujurat ayat 11, ini menceritakan atau membahas tentang larangan mengolok-olok atau menghina atau mencela satu sama lain sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya, la yaskhar, janganlah kamu mengolok-olok, qaumun min qaumin, ya, satu kaum kepada kaum yang lain, ya, satu orang kepada orang yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi, bisa jadi, ya, mungkin saja khairam minhum, orang yang dicela itu atau orang yang diolok-olok itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang yang mengolok-olok. Nah, di sini larangan dari Al-Quran, larangan kepada kita semuanya untuk menghina atau mengolok-olok satu sama lain, karena pada dasarnya manusia itu setara, memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Maka ketika kita menghina orang lain atau mengolok-olok orang lain, itu berarti bahwasanya kita merasa lebih unggul, lebih mulia dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Ya. La yashar qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kemudian lanjutannya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan janganlah wanita satu sama lainnya mengolok-olok kepada wanita yang lain, ya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Boleh jadi, bisa jadi wanita yang mengolok-olok itu lebih hina dibandingkan yang diolok-olok, dan yang diolok-olok itu lebih mulia dibandingkan dengan yang mengolok-olok, ya. Wala tanabazu wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Maksudnya kalau kita mencela orang lain itu sama saja dengan kita mencela diri kita sendiri. Ya, karena pada dasarnya orang lain itu adalah setara, sama dengan kita. Ya, orang lain adalah saudara kita. Ketika kita menghina orang lain itu berarti sama saja kita menghina diri kita sendiri. Ya, ketika kita menceritakan aib atau kekurangan orang lain, itu sama berarti
kita menghina atau menceritakan aib diri kita sendiri, ya. Wala talmizu anfusakum, kemudian wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Maka di sini larangan kita memanggil orang yang buruk, yang tidak disukainya, atau sebutan-sebutan yang itu tercela, sebutan-sebutan yang itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, dan buruk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Maka kita tidak boleh memanggil seseorang dengan sesuatu yang itu adalah ungkapan atau umpatan yang kata-kata tercela. Perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, perkataan-perkataan itu yang menimbulkan permusuhan atau persengketaan, ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Nah, itu pelajaran kepada kita semuanya. Hendaknya kita untuk tidak mencela siapapun, orang-orang di sekitar kita, manusia yang lainnya, apapun segala kekurangannya. Orang lain itu juga pencerminan dari diri kita sendiri. Ketika kita tahu bahwasanya orang lain punya kekurangan, otomatis diri kita juga memiliki kekurangan. Ketika kita memiliki kelebihan, bahwasanya orang lain juga memiliki kelebihan, karena tidak ada manusia yang unggul satu sama lain. Yang menentukan derajat kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan karena fisiknya, bukan karena ekonominya, bukan karena gelar bangsawannya, bukan karena nasabnya, ya. Semuanya setara di hadapan Allah, sama-sama hamba Allah, sama-sama menyembah Allah, sama-sama punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Yang membedakan kita semuanya adalah derajat ketakwaannya. Si miskin bisa saja lebih mulia derajatnya dibandingkan dengan si kaya, ya. Sudah kaya kemudian dia bertakwa, dermawan, nah itu sangat luar biasa. Bagi orang yang memiliki ekonomi yang kekurangan, maka tidak perlu berendah diri atau merasa hina di hadapan manusia yang lain, karena standar kehormatan di sisi Allah bukan dari ekonominya, tapi tingkat kesolehan, tingkat kepatuhannya, tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat tentang pembahasan kita, yaitu bacaan naqal, sehingga kita bisa mempraktekannya secara benar dalam membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran memberikan syafaat, memberikan penolong untuk kita, memberikan rahmat dalam hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa dalam naungan, dalam lindungan Al-Quran. Hidup kita senantiasa dalam hidayah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangannya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.